Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, kita akan membahas dua lafaz istighfar yang siapa membacanya maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dan luar biasa. Tentu lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan itu banyak, tapi seorang muslim harus cerdas mengambil lafaz-lafaz yang di dalamnya penuh dengan keutamaan dan kemuliaan yang akan diraih bagi yang membacanya, terkhusus di saat-saat seperti ini, 10 akhir Ramadan. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita sebagai manusia, makhluk yang tidak maksum, karena yang maksum itu hanya Nabi SAW. Artinya, karena kita tidak maksum, pasti suatu waktu kita terjerumus pada dosa apabila musuh di depan kita itu begitu banyak. Di depan kita ada syaitan yang selalu menggoda kita dan menjerumuskan kita supaya kita berbuat maksiat. Bahkan pada diri kita juga ada musuh yang disebut dengan hawa nafsu yang selalu mendorong untuk berbuat kejahatan. Di hadapan kita ada dunia yang terkadang dunia ini melalaikan kita, dan di hadapan kita juga banyak teman-teman yang tidak baik yang terkadang juga menyeret kita untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Artinya, di sekeliling kita ini begitu banyak musuh-musuh yang akan menjerumuskan kita, sehingga Nabi SAW sampai mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti mengalami kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang mengalami kesalahan, mereka segera bertaubat dengan istighfar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar ini adalah kebiasaan para nabi. Kita lihat beberapa contoh dalam Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga ke bumi, dan juga Hawa, maka kemudian Adam menyesal akan dosa yang pernah dilakukannya di surga. Maka Adam pun kemudian beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana istighfarnya dicatat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Lihatlah bagaimana Adam mengajarkan istighfar kepada kita. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Hud ayat ke-47. Nuh mengatakan, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmi wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nuh berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Nuh juga mengajarkan kepada kita tentang istighfar. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam juga disebutkan dalam surah Ibrahim ayat ke-41. Rabbana gfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Rabb kami, berilah ampun untukku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab. Ibrahim juga pun sama mengajarkan kepada kita tentang istighfar. Bahkan kita lihat taubatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah agar diperlihatkan wajahnya, maka Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Rabb, perlihatkanlah wajahmu untukku. Tetapi Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Tetapi kalau engkau ingin memaksanya, walakin zur ila jabali, lihatlah gunung itu. Fa in istakharra ma kana fasawfa tarani. Kalau gunung itu tidak hancur ketika aku menampakkan kepadanya, maka engkau bisa melihatku. Lihat,
apa yang kemudian terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada gunung itu, tiba-tiba gunung hancur dan Musa pun terkena imbasnya, lalu kemudian pingsan. Ketika Musa pun sadar dari pingsannya, dia mengatakan, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya Rob, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku pertama orang yang beriman kepadamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat ke-143 ini. Musa mengajarkan kepada kita taubat istighfar akan dosa-dosanya. Kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ketika dia memutuskan kepada dua orang yang bersengketa, tetapi Nabi Daud hanya mendengarkan satu orang dan tidak mendengarkan pendapat yang keduanya, dan Allah salahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Shad ayat ke-24 sampai ke-25. Daud pun berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka pasti berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit dari mereka. Dan Daud mengetahui bahwa kami telah mengujinya, maka ia pun kemudian meminta ampun kepada Rabb-Nya, lalu bersyukur, sujud, dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat yang baik. Lihat bagaimana Daud mengajarkan istighfar kepada kita. Kemudian juga putranya Nabiullah Sulaiman disebutkan dalam surah Shad ayat ke-35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berkata, ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa para nabi mengajarkan istighfar kepada kita, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marratin fil yaum. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar itu dalam satu hari minimalnya 100 kali. Dalam riwayat daripada aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Pertanyaan pun muncul. Buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa lain dengan kita? Ya, wajar kalau kita beristighfar karena setiap hari kita berbuat dosa. Boleh juga mata kita ini berbuat dosa, telinga kita, lisan kita, hati kita, kaki dan tangan kita. Mungkin dalam keseharian kita ini terjerumus ke dalam dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Karena kita tidak maksum. Lah Nabi ini kan maksum. Nabi ini terbebas dari dosa. Lalu, apa faedahnya Nabi SAW setiap hari beristighfar 70 kali sampai 100 kali? Apa masalahnya? Maka hal ini dijawab oleh Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Anbiya asyaddu istihadan fil ibadah lima a'tahumullahu ta'ala minal ma'rifati fahum daibuna fi syukrihi mu'tarifun Allahu min taghfir. Para nabi itu ikhwan, mereka adalah manusia-manusia yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka pengetahuan sehingga mereka menjadi orang yang paling tahu cara bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan paling tahu tentang kekurangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kata Imam Ibn Battal di sini, kata beliau, sesungguhnya istighfar dari kekurangan melaksanakan hak yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tahu bahwa mereka itu ada kekurangan, atau boleh jadi mungkin ada hal-hal yang mubah bagi para nabi
Seperti umpamanya ketika dia makan, ketika dia minum, ketika dia melakukan hubungan, dia terlupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kemudian para nabi pun memperbanyak istighfar. Jadi istighfarnya para nabi bukan karena dosa, lain dengan kita. Kalau istighfarnya kita itu karena dosa, tetapi istighfarnya para nabi itu karena mereka tahu boleh jadi mereka kurang hak mereka kepada Allah. Mungkin ketika mereka makan, ketika mereka minum, ketika mereka berhubungan suami istri, mereka lupa berzikir kepada Allah. Karena ikhwatu fiddin, sehebat apapun manusia beribadah, pasti ada kekurangannya. Tidak mungkin tidak ada kekurangan. Sehebat apapun orang itu beribadah kepada Allah, pasti ada kekurangannya. Lah, kekurangan inilah, itu bukan karena maksiat terkadang, tetapi dengan istighfar inilah bisa menyempurnakan kekurangan itu. Itulah dilakukan para nabi. Jadi, para nabi beristighfar bukan karena dosa, karena mereka merasa kurang ketika melaksanakan hak mereka kepada Allah Azza wa Jal. Karena disibukkan oleh perkara mubah, akhirnya mereka dilupakan dari mengingat Allah. Dari situlah mereka memperbanyak istighfar, sampai nabi beristighfar 70 sampai 100 kali. Itu para nabi yang sudah diampuni dosanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Harusnya kita lebih banyak dibandingkan Nabi SAW dalam beristighfar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lalu, dua lafaz istighfar yang sangat istimewa itu apa? Inilah pembahasannya. Pertama, disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Apa penghulunya istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar namanya, penghulunya istighfar. Dan inilah istighfar terbaik dari semua lafaz istighfar yang diajarkan Rasul kepada kita. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang hak yang aku sembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku sebagai hamba-Mu. Aku di atas perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Aku mengakui untukku nikmat-nikmat-Mu atasku, dan aku mengakui untukku dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Rabb. Inilah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apa faedahnya kalau kita membaca lafaz Sayyidul Istighfar ini? Perhatikan, Rasul mengatakan, Mangqalah, barang siapa yang mengucapkan kalimat istighfar ini di siang hari dan ia meyakininya, lalu dia meninggal dunia pada hari itu sebelum waktu sore, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Kalau seandainya dia membaca lafaz tersebut di waktu malam hari dan dia meyakininya, lalu dia meninggal sebelum waktu pagi, maka dipastikan dia termasuk penghuni surga, kata Nabi. Lihat bagaimana lafaz Sayyidul Istighfar ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita baca di pagi hari, kemudian Allah takdirkan usia kita tidak sampai sore hari, maka Allah jamin dengan surga. Kalau kita baca sore hari, kemudian sebelum pagi hari kita meninggal dunia, maka Allah jamin kita masuk ke dalam surga. Itulah orang yang membaca Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, Man qala astaghfirullahal azim, la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim, la ilaha illahu, al-hayyul qayyum,
wa atubu ilaih. Ini pendek daripada yang pertama. Astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah Al-Azim, yang maha agung, Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya akan diampuni, wa in kana farrun minaz zahfi, walaupun dosa yang dibawa dia itu adalah dosa yang sangat besar, seperti orang yang lari dari pertempuran. Orang yang lari dari pertempuran itu dosa besar, ikhwan, bukan dosa kecil. Artinya bahwa orang yang melafazkan lafaz istighfar ini, menurut Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, bisa menggugurkan bukan hanya dosa kecil, tetapi juga dosa besar. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, begitu agungnya lafaz istighfar yang kedua ini bisa menggugurkan semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Karena Rasul yang mengatakan, walaupun dosanya itu seperti orang yang lari dari pertempuran. Orang lari dari pertempuran itu masuk perkara-perkara yang menghancurkan, ikhwan, dan termasuk dosa yang besar. Lihat bagaimana lafaz istighfar yang kedua ini lebih singkat daripada yang pertama, tetapi keagungannya sangat luar biasa. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu, al-hayyu al-qayyum, wa atubu ilaih. Kenapa demikian? Karena dalam lafaz istighfar ini terdapat tauhid, dan tauhid itu maksudnya la ilaha illallah. Kalimat inilah yang menghapuskan seluruh jenis kesyirikan, mau syirik kecil, mau syirik besar. Di sini ada kalimat tauhid, la ilaha illahu. Lalu yang kemudian di sini ada juga kalimat al-hayyu al-qayyum. Dan kalimat ini kata Nabi SAW, kalau kita berdoa dengan kalimat ini, maka Allah akan mengijabah, dan kalau kita meminta pasti akan diberi. Jadi dalam lafaz istighfar yang kedua ini, pertama ada lafaz tauhid, yang kedua ada ismul a'zam, al-hayyu al-qayyum, dan juga permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua lafaz ini jangan pernah kita tinggalkan. Lafaz terbaik dalam istighfar, pertama sayyidul istighfar, dan yang kedua astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illahu, al-hayyu al-qayyum, wa atubu ilaih. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, inilah dua istighfar yang sangat agung, yang memiliki begitu besar keajaiban bagi para pembacanya. Semoga Allah berikan kita taufik, kemudahan, dan hidayahnya untuk mengamalkannya secara istiqomah, sampai akhirnya Allah memanggil kita pulang menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.